Berfirmanlah Allah kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Sejak awal, sejarah umat manusia terikat dengan Allah melalui iman dan ketaatan kepada firman-Nya sebagai kebenaran mutlak. Hidup melalui iman dan ketaatan diberikan sebagai prinsip pengatur di dalam hubungan Adam dengan Allah di Taman Eden. Adam diingatkan bahwa dia pasti mati jikalau melanggar kehendak Allah dan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pada Kejadian pasal 2 ayat 17. Ancaman kematian ini harus diterima dengan iman berdasarkan firman Allah, karena Adam belum melihat kematian manusia. Perintah Allah diberikan kepada Adam sebagai ujian moral. Perintah itu menempatkan di hadapannya suatu pilihan yang tegas dan sengaja untuk percaya dan taat, atau tidak percaya dan tidak menaati kehendak penciptanya. Selama Adam mempercayai firman Allah dan taat, dia akan terus memiliki hidup kekal dan hubungan yang bahagia dengan Allah. Jikalau dia berdosa karena tidak taat, dia akan menuai bencana moral dan kematian. Yang dimaksudkan mati di sini bukan mati secara jasmania, tapi mati secara roh. Iblis mengetahui kebenaran ini, sehingga dengan segala tipu muslihatnya, ia masuk ke Taman Eden dalam bentuk ular. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Pada Kejadian pasal 3 ayat 1. Dengan sedikit memelintir, firman iblis berkata kepada Hawa, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pada Kejadian pasal 3 ayat 4-5. Hawa termakan oleh tipuan iblis, sehingga hatinya menjadi ragu dan bimbang terhadap firman. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian pasal 3 ayat 6. Firman Allah itu bukan untuk diragukan, dipertanyakan, atau diperdebatkan, melainkan hanya untuk ditaati sepenuhnya. Adam dan Hawa telah melanggar apa yang difirmankan Allah dan membiarkan dirinya dalam jerat iblis. Jatuhlah manusia pertama itu dalam dosa. Karena pemberontakannya ini, manusia harus menanggung akibatnya. Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Pada Kejadian pasal 3 ayat 23. Dan harus mengalami penderitaan dan pada akhirnya mati. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Pada Roma pasal 5 ayat 12.
Karena satu orang telah berbuat dosa, maka semua orang hidup di bawah hukum dosa dan terpisah dari Allah.